Pernah nggak sih kamu kerja di satu tempat yang rasanya semua orang nyambung, kerjaan lancar, dan maju terus? Atau sebaliknya, kamu ngerasa di tempat kerja yang sekarang tuh semuanya serba macet, penuh salah paham, dan bikin bingung? Nah, sering banget bedanya itu cuma satu hal. Sebuah kekuatan tak terlihat yang hari ini akan kita kupas tuntas, yaitu komunikasi organisasi. Coba deh pikirin sejenak. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah tim, atau bahkan satu perusahaan gede, bisa bergerak bareng sebagai satu kesatuan? Apa yang ngasih mereka nyawa? Jawabannya adalah sebuah aliran energi yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan energi inilah yang kita sebut sebagai komunikasi organisasi. Anggap aja ini bahan bakar yang bikin mesin perusahaan bisa jalan. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Biar benar-benar paham, kita harus mulai dari definisinya dulu ya. Apa sih sebetulnya sistem komunikasi ini? Gampangnya gini, komunikasi organisasi itu adalah proses kirim-terima pesan di dalam sebuah sistem. Nah, ada dua kata kunci di sini. Proses, yang artinya dia jalan terus, nggak pernah berhenti, dan saling bergantung, yang artinya kalau satu bagian kena masalah, bagian lain pasti ikut ngerasain dampaknya. Ada seorang ahli namanya Goldhaber. Nah, dia punya pandangan yang menarik banget. Menurut dia, komunikasi itu bukan cuma buat bagi-bagi info loh, tapi ini adalah alat vital kita buat survive, buat beradaptasi sama dunia bisnis yang, ya tahu sendiri kan, penuh dengan ketidakpastian. Nah, ngomongin soal energi, ada lagi nih pakar lain Katz dan Kahn. Mereka ini yang bikin metafora energi tadi jadi makin jelas. Mereka bilang, organisasi itu kayak sistem terbuka. Maksudnya, organisasi itu nggak hidup di ruang hampa, dia terus-terusan interaksi sama lingkungannya. Dan komunikasi itulah energi yang masuk, diproses di dalam, dan keluar lagi buat ngejaga organisasi tetap hidup dan teratur. Coba bayangin deh, kayak mesin. Organisasi itu menyerap input dari luar, misalnya data riset pasar atau keluhan dari pelanggan. Terus di dalam, semua informasi itu diproses lewat komunikasi. Hasilnya, keluar jadi output. Misalnya produk baru yang lebih bagus atau kampanye iklan yang lebih kena. Siklus ini muter terus, non-stop. Oke, jadi kita udah paham ya konsep dasarnya apa. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara energi ini mengalir di dalam organisasi? Ternyata dia punya jalur-jalur spesifiknya sendiri loh. Secara garis besar, arenanya ada dua. Pertama, komunikasi internal. Ini gampangnya semua obrolan yang terjadi di dalam tembok perusahaan, antar teman kerja, antar tim, dari bos ke staf. Kedua, komunikasi eksternal. Nah, ini pas perusahaan ngobrol sama dunia luar, entah itu ke pelanggan, ke media, atau ke investor. Kalau kita lihat di dalam perusahaan, alirannya ini seru banget, bisa ke segala arah. Ada yang vertikal, itu dari atasan ke bawahan, atau sebaliknya. Ada yang horizontal, ini obrolan antar teman satu level. Dan yang seringkali paling menarik nih, diagonal, yaitu komunikasi yang melintasi departemen dan juga tingkatan jabatan. Biar kebayang, contoh sehari-harinya gini deh. Aliran vertikal ke bawah itu pas bos kamu ngasih kerjaan. Kalau ke atas, itu pas kamu ngirim laporan progres. Aliran horizontal itu pas kamu koordinasi sama teman setim buat nyelesain proyek. Nah, kalau diagonal, pernah kan kamu dari tim marketing, terus tiba-tiba ngemail orang dari tim IT buat nanya sesuatu? Nah, itu dia contohnya. Semua ini terjadi setiap hari, sadar atau nggak sadar. Kita udah ngobrolin apa itu komunikasi dan bagaimana alirannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial, kenapanya. Sebenarnya buat apa sih semua pesan ini dikirim dan diterima? Apa tujuannya? Jadi, setiap pesan itu punya misi. Yang pertama, misi informatif. Ini yang paling dasar. Tujuannya ya buat ngasih tahu, nyebarin data, fakta, pokoknya semua informasi yang dibutuhin biar kerjaan beres. Terus yang kedua ada misi regulatif. Nah, ini soal aturan main. Isinya itu kebijakan, prosedur, atau arahan biar semua orang kerja sesuai jalur. Ketiga, misi persuasif. Ini lebih dari sekedar ngasih info, tujuannya itu buat meyakinkan, memotivasi, dan ngajak orang lain. Ini seninya leadership. Dan yang terakhir, yang super penting, misi integratif. Ini fungsinya kayak lem perkat, buat nyatuin semua bagian, semua tim, biar bisa kerja bareng-bareng secara terkoordinasi menuju satu tujuan yang sama. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma teori, apa gunanya buat karir saya? Eits, jangan salah. Justru, memahami semua ini dampaknya langsung dan praktis banget buat kesuksesan kamu di dunia kerja. Karena begini, kemampuan untuk melihat dan membaca aliran energi komunikasi yang tak kasat mata ini, itu sama aja kayak punya superpower di kantor. Serius, ini bukan cuma omong kosong teori, tapi alat yang benar-benar bisa kamu pakai. Dengan superpower ini, kamu jadi lebih cerdas dalam menavigasi dinamika kantor. Kamu jadi tahu informasi itu datangnya dari mana dan harus disampaikan ke siapa,
dengan cara apa? Hasilnya, udah pasti kolaborasi jadi lebih enak, salah paham berkurang, dan pengaruh kamu di kantor pun jadi lebih besar. Kamu bisa jadi pemain yang lebih strategis, bukan cuma sekedar pion. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat merenung sejenak. Coba pikirkan organisasi tempat kamu bekerja sekarang. Apakah energi komunikasinya mengalir lancar, bikin semua orang semangat dan produktif? Atau jangan-jangan alirannya sering tersumbat, yang akhirnya malah bikin frustasi dan kerjaan jadi lambat?